Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah mendengarkan penjelasan Gao Yingji, semua orang hanya mengangguk. Sekarang mereka punya ide tentang kemungkinan mereka sendiri. Tapi mendengarkan poin terakhir yang dibicarakan Gao Yingji, ketujuh anggota prajurit pertama langsung menyala seperti batu ajaib karena memikirkan peringkat Demon Hunter Squad mereka naik peringkat. Apa hal yang paling tidak dimiliki prajurit pertama dengan peringkat Demon Hunter Squad? Pertama-tama, itu adalah keterampilan rahasia. Sima Xian baru saja menerobos ke tingkat kelima, dan meskipun keterampilan biasa dapat dipelajari di kuil Priest di kota suci, tingkat kelima untuk seorang Priest mencakup beberapa keterampilan ofensif rahasia yang penting. Jika dia bisa mempelajarinya, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, setelah skuad perburuan iblis peringkat 1 memperoleh Soul Linking Chains, sebuah peralatan di tingkat epik, kekurangan dalam kemampuan penyembuhan mereka menjadi lebih jelas, dan mereka akan membutuhkan Han Yu untuk menebusnya. Ucap Gao Yingji. Meskipun secara keseluruhan tim mereka kekurangan peralatan, dan juga kekurangan keterampilan rahasia mereka, itu bahkan jauh lebih penting. Jika mereka dapat memberikan kompensasi pada area ini, mereka akan dapat sementara mengabaikan kekurangan peralatan mereka. Ini adalah manfaat pertama yang dibawa oleh Soul Linking Chains mereka. Long Hao Chen awalnya lebih suka jalan kedua. Investasikan 8.000 poin kontribusi untuk meningkatkan kekuatan teman-temannya, dan kemudian menyelesaikan misi tanpa upaya apapun, karena itu kedengarannya menjadi pilihan yang baik. Tapi mendengar pembicaraan Gao Yingji, mereka jelas-jelas memutuskan. Setelah melakukan diskusi sederhana, prajurit pertama dengan peringkat Demon Hun Squad datang ke konsensus untuk pertama-tama meningkatkan nilai pasukan pemburu iblis mereka. Adapun hak istimewa belajar 6 keterampilan rahasia, Long Hao Chen sudah memikirkan situasi ini secara keseluruhan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memberi Sima Xian 3 dari mereka untuk meningkatkan kekuatannya. 2 untuk Han Yu, dan 1 untuk Wang Yuan. Long Hao Chen, Chai Er, Lin Xin, dan Chen Ying tidak benar-benar membutuhkan keterampilan rahasia saat ini. Ini adalah poin bagus dari tim mereka yang menekankan kebutuhan individu. Kali ini, Long Hao Chen memperoleh Light Elemental Fiery, serta keterampilan rahasia meningkatkan bunga ke pohon. Selain itu, dia sudah memberikannya pada Chai Er, jadi kekuatan mereka sudah cukup meningkat. Sedangkan untuk Lin Xin, dia tidak membutuhkan dukungan di bidang sihir tipe api pertahanan, sementara Chen Ying tidak bisa mempelajari keterampilan rahasia apapun. Dengan demikian, partisi ulang ini adalah yang paling masuk akal. Adapun kekurangan 1.500 poin kontribusi mereka, setelah mendiskusikannya dan menolak saran Lin Xin untuk menjual pil, mereka memutuskan untuk meminjamkannya. Memang benar, bahwa menjual pil mereka bisa memberi poin kontribusi sebagai gantinya, tetapi semua orang setuju, bahwa pil itu sangat mungkin menjadi jaminan hidup bagi tim dalam situasi yang genting. Oleh karena itu, pilihan pertama Long Hao Chen adalah pergi untuk mencari prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena takut bahwa mereka sudah menggunakan poin kontribusi mereka. Dalam keadaan di mana peningkatan ke kelas umum belum menjadi pilihan, meningkatkan kekuatan bertarung mereka adalah yang paling penting. Selain diri mereka sendiri yang akhirnya menjadi juara, prajurit keempat itu menilai Demon Hunter Squad adalah pasukan lain terkaya yang mereka kenal. Karena peringkat mereka sebagai yang kedua, mereka baru saja memperoleh hadiah 3.000 poin kontribusi. Ditambah hingga jumlah awal mereka sudah memiliki lebih dari 5.000 poin kontribusi. Di Villa Putih lain, Long Hao Chen melihat Luxi dan Li Xin. Fakta Long Hao Chen pergi ke mereka terlebih dahulu, itu juga sangat terkait dengan kehadiran Li Xin. Melihat Long Hao Chen datang menemui mereka, Luxi dan Li Xin terkejut. Setelah mengetahui tujuan Long Hao Chen untuk datang, Luxi tenggelam dalam kontemplasi yang mendalam, dan Li Xin memanggil anggota lain dari tim mereka. 1.500 poin kontribusi saat ini, bukanlah jumlah kecil untuk pasukan pemburu iblis tingkat prajurit ini. Oleh karena itu, permintaan ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh wakil kapten mereka untuk diputuskan. Kapten Long, harap tunggu.
Kita harus membahasnya terlebih dahulu. Luxi berkata kepada Long Hao Chen. Long Hao Chen mengangguk sambil tersenyum, dan melakukan gerakan mengundang. Setelah datang ke sini, dia jujur dan langsung ketika dia menyatakan tujuannya, dan juga tidak menyembunyikan apapun. Tentu saja, pasukan keempat menilai Demon Hunter Squad bukan satu-satunya pilihan. Jadi, jika dia tidak berhasil di sana, dia masih bisa mencari orang lain. Luxi memimpin 5 anggota Demon Squad-nya yang lain ke sebuah ruangan yang relatif besar. Sebelum semua orang mengungkapkan pendapat mereka masing-masing tentang permintaan ini, aku akan memberikan analisis cepat. Luxi berkata secara terbuka. Pertama, tentang kekuatan Demon Hunter Squad ke-1. Karena mereka ingin mendaftar untuk menjadi Demon Hun Squad bertingkat umum, itu berarti keseluruhan tim mereka telah mencapai tingkat kelima setidaknya. Selanjutnya, apakah kamu ingat apa yang dikatakan Gao Yingji? Ketika mereka bergabung, Long Hao Chen dan Chai Er berhasil membantai beta yang haus darah dari tingkat ke-7. Meskipun mereka juga terluka parah, jika kita menggantikan mereka, akankah kita mampu menunjukkan kekuatan semacam ini? Kali ini, tidak ada yang bisa melupakan, bahwa Long Hao Chen yang akhirnya mengambil posisi pertama dari kompetisi individu, juga mendapat tungku spiritual cahaya elemental. Jika tim kami saling bersaing, meskipun kami juga kuat, kami hampir tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Tentu saja, aku sama sekali tidak meremehkan diri sendiri. Dalam hal potensi, kita tidak harus lebih lemah dari mereka. Poin kedua yang harus kita ingat adalah, status ke-7 dari pasukan perburuan iblis pertama ini. Di antara mereka, aku tidak jelas tentang status Long Hao Chen, tetapi karena dia telah mendapatkan perlindungan dari aliansi, orang dapat membayangkan betapa pentingnya dirinya untuk kuil ksatria. Kakek buyut Chai Er adalah pemimpin kuil assassin, dan dari apa yang aku tahu, mage yang tidak bisa menyerang dalam tim mereka adalah cucu dari Master Aula Bantu Mage Temple, Lin Chen. Membangun hubungan yang baik dengan kelompok Demon Hunter Squad ke-1, itu akan menjadi pilihan yang sangat bijaksana bagi kami. Sekarang, semua orang bisa mengekspresikan sudut pandangnya sendiri. Ucap Li Xin. Sebagai wakil kapten, Li Xin tentu saja adalah orang pertama yang menyampaikan pidatonya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas, kemudian dia menyatakan, Long Hao Chen adalah adik laki-lakiku. Jadi, untuk memastikan ketidakberpihakan, aku akan menjauhkan diri dari menyuarakan pendapatku. Ucap Li Xin. Karena telah memperoleh posisi kedua, Demon Hunter Squad keempat jelas cukup kuat sebagai tim. Dalam seluruh tim, hanya Li Xin dan Bai Xiaomo yang masih berada di tingkat keempat, tetapi selama 3 bulan tes ini, mereka menunjukkan kemampuan yang sebanding dengan tingkat kelima. Secara khusus, Li Xin, yang memiliki Rose Unicorn, sangat penting bagi tim. Penyihir dari tingkat kelima dalam tim, Yi Jun, adalah yang berikutnya untuk berbicara. Membantu Demon Hunter Squad ke-1, itu memang akan meningkatkan hubungan kita dengan mereka. Tetapi poin kontribusi sama pentingnya bagi kami. Terlepas dari apakah itu melalui keterampilan atau peralatan rahasia, 1.500 poin kontribusi dapat meningkatkan kekuatan kami, dan membuat kami lebih kompetitif untuk misi berikutnya. Ucap Yi Jun. Luxi tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku mengatakan kepada kamu, bahwa aku memiliki metode bagi kami untuk mendapatkan manfaat yang sesuai pada saat yang sama, pada saat kami menyerahkan 1.500 poin kontribusi ini? Ucap Luxi. Long Hao Chen tidak menunggu lama, ketika Luxi, Li Xin, dan yang lainnya kembali. Kapten Long, sesuai dengan keputusan tim kami akan meminjamkan kamu poin kontribusi ini, kata Luxi sambil tersenyum. Long Hao Chen terlihat senang, dan bergegas untuk menyatakan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang dari pasukan perburuan iblis keempat, atas nama pasukan perburuan iblis pertama. Silakan beristirahat dengan santai. Selama kami dapat membuatnya hidup kembali dari misi, kami pasti akan mengembalikan kamu 2 kali lipat jumlah poin kontribusi ini, bersamaan dengan terima kasih kami. Ucap Long Hao Chen. Luxi menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak, kamu tidak perlu mengembalikan 2 kali lipat dari jumlah ini kepada kami. Tapi aku punya sedikit saran, aku berharap bahwa Kapten Long akan menyetujuinya. Balas Luxi. Long Hao Chen terguncang. Tolong katakan saja, Kapten Lu. Balas Long Hao Chen.
Luxi tersenyum. Kami ingin diikut sertakan dari misi berikutnya oleh pasukan pemburu iblis kamu olehmu, dengan keuntungan yang dibagi dengan 70-30% partisi ulang. Dari semua ini, kamu akan mengambil 70% darinya, dan sisanya 30% untukku. Jawab Luxi. Setelah sedikit terkejut, mata emas Long Hao Chen yang cerah menunjukkan ekspresi merenung yang dalam, sebelum dia mengungkapkan senyumnya. Seperti yang diharapkan, Kapten Luke cukup cerdas. Baiklah, aku akan mendukung pasukan pemburu iblis ke-1 untuk mengajakmu dengan kata-kataku. Ucap Long Hao Chen. Di sisi Luxi, Li Xin mengerutkan alisnya. Adik, bukankah kamu harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan teman satu timmu? Ucap Li Xin. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menjawabnya. Karena itu bermanfaat bagi kedua belah pihak, aku percaya, aku harus bisa meyakinkan mereka. Jawab Long Hao Chen. Dengan sikap tak tergoyahkan ini, dan juga perilaku sederhana ini, Long Hao Chen sudah membuktikan otoritasnya, dan memimpin kekuatan dalam timnya. Mata Luxi berbinar, dan dia berkata, karena ini telah menjadi kesempatan kita, sekarang aku akan mengirimkan poin kontribusi kepada kamu. Aku akan menunggu kabar baik Kapten Long. Ucap Luxi. Dengan cepat, kedua kapten ini melakukan pertukaran poin kontribusi. Setelah selesai, Long Hao Chen segera pergi. Kata-kata menguntungkan kedua belah pihak, itu sama sekali bukan hanya udara panas. Luxi memang cukup cerdas. Karena Demon Hunter skuad keempat dapat memenangkan posisi kedua dalam kontes tim, lalu menyalip prajurit skuad kelas 2 milik Yang Wenzhou, dan Demon Hunter skuad kelas 3 milik Duan Yi, itu telah menunjukkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dan meskipun kelompok Long Hao Chen sudah memiliki kualifikasi untuk mempromosikan Demon Hunter skuad mereka ke tingkat umum, tanpa ragu, mereka terikat untuk menjadi yang paling lemah dari pasukan perburuan iblis tingkat umum. Karena misi kelas umum jelas tidak mudah, mereka pasti akan menghadapi beberapa tantangan. Jika mereka berbagi misi kelas umum pertama dengan mereka, dengan semua orang yang berjaga-jaga dan membela satu sama lain, itu pasti bisa dianggap bermanfaat bagi kedua belah pihak. Untuk mengatakan apapun tentang faktanya, bahwa Demon Hunter skuad ke-1 mereka masih akan menuai keuntungan dari 7 orang dalam tim. Dengan cara yang sama, dari sudut pandang Demon Hunter skuad keempat, pilihan Luxi adalah yang paling pintar. Misi tingkat umum dan misi tingkat prajurit, itu sama sekali tidak sama, dan imbalan akhir pasti akan jauh lebih kaya. Dan dia percaya, bahwa Long Hao Chen pasti akan menemukan misi yang akan mendapat imbalan yang cukup baik bagi mereka berdua agar mendapatkan untung, atau bahkan serangkaian misi lainnya. Dibandingkan dengan misi kecil tingkat prajurit yang bisa mereka ambil, ini akan menjadi jalan pintas yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan poin. Mungkin dengan satu misi, jarak mereka ke kelas umum akan sangat berkurang. Menatap sosok Long Hao Chen yang pergi, Luxi berbalik dan dengan tulus membungkuk kepada anggota lain dari pasukan perburuan iblis keempat. Karena kelompok Long Hao Chen bisa melakukannya, kita juga harus bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita juga membagi poin kontribusi kita secara merata? Apa pendapat semua orang tentang hal itu? Ucap Luxi. Li Xin langsung mendapat ide cemerlang. Atau bagaimana dengan menyatukan poin kontribusi kita secara keseluruhan? Orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang mengambilnya. Seru Li Xin. Mata yang lain langsung menyala. Luxi memulai. Ini ide yang bagus. Aku punya saran lain. Li Xin, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menggantikanku sementara sebagai kapten. Ucap Luxi. Li Xin marah, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Dan Luxi bergegas untuk menghilangkan keraguannya. Jangan salah paham, aku tidak ingin memanfaatkan hubungan antara Long Hao Chen dan dirimu sendiri. Aku hanya merasa, bahwa akan lebih mudah bagimu untuk berkomunikasi, sebagai kakak dan adik, dan juga sebagai sesama ksatria. Ini akan memudahkan kedua tim kami. Ucap Luxi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.